Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halisa dengan NIM 1904030209. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis knowledge management yang diterapkan pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Wilayah Jateng Utara Semarang yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan internet di wilayah Indonesia merupakan perusahaan negara yang sangat mementingkan kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia sedang mengalami transformasi organisasi atau perubahan sistem organisasi dari konsep human resource menjadi human capital. Nah, PT Telkom melihat berbagai bakat dari karyawannya melalui keterampilan, individu, pengetahuan, sikap, kecerdasan, keahlian, pengalaman, kelayakan, kemampuan, wewenang, pelatihan, pendidikan, kreativitas, dan nilai tambah lainnya sebagai aset perusahaan untuk mendorong kinerja para karyawan. Nah, PT Telkom selama ini sangat tergantung dari kualitas dan profesionalisme karyawannya agar dapat terus menciptakan nilai. Nah, PT Telkom melakukan proses pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya manusianya untuk menyelaraskan kembali karyawannya agar dapat berpartisipasi dalam bisnis ekonomi yang terus tumbuh. Nah, untuk dapat mengelola sumber daya manusia dan agar dapat selaras dengan pertumbuhan dan ekonomi, PT Telkom Indonesia menggunakan pendekatan knowledge management. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pada dasarnya pengetahuan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Berdasarkan pengertiannya, maka tacit knowledge dikategorikan sebagai personal knowledge atau dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dari individu atau perorangan. Sedangkan explicit knowledge bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Job prosedur dan teknologi merupakan bentuk dari explicit knowledge. Penting bagi kita setiap karyawan untuk memiliki personal knowledge agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi selain itu, perusahaan telah membuat job prosedur untuk tiap-tiap bidang agar dapat dipenuhi oleh semua karyawan. Nah, jadi karyawan dengan personal knowledge yang baik akan mendapatkan melaksanakan tugas sesuai dengan job prosedur yang ditetapkan perusahaan. Berdasarkan hal ini, tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Sedangkan faktor pengetahuan yang dianggap sebagai penunjang tujuan organisasi yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Semarang diharapkan mampu memberikan perubahan positif bagi perusahaan karena dilaksanakan dengan tugas dari kewajiban sesuai dengan tanggung jawab karyawan di bidangnya masing-masing. Berdasarkan penelitian sebelumnya, PT Telkom juga mengembangkan website Human Capital dan General Affairs yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara pembuat kebijakan atau pimpinan dan pengelola sumber daya manusia dan karyawan. Nah, jadi website ini memberi akses kepada karyawan untuk mempelajari kebijakan serta mencari informasi lain yang terkait dengan sumber daya manusia dari melakukan tanya jawab seputar permasalahan apa yang terkait dengan kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya. Nah, pengukuran kinerja karyawan pada PT Telkom juga menggunakan competency based human resource management. Indikator pengukuran kinerja karyawan dilihat dari segi yang pertama core kompetensi, kedua personal quality, ketiga skill and knowledge. Nah, sebagai penunjang pengembangan sumber daya manusia tersebut berdasarkan informasi dari beberapa penelitian terhadap PT Telkom Indonesia Semarang melakukan evaluasi dari pengembangan rutin setiap hari Rabu untuk membahas program kerja dengan sistem pengukuran penilaian vertikal dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, dan horizontal yaitu dari diri sendiri dengan sesama rekan kerja yang disebut dengan pengukuran kompetensi 3600. Nah,
Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan muncul gambaran yang lebih objektif tentang aspek kinerja dan kompetensi dari karyawan yang ditujukan untuk membangun kompetensi dengan tujuan mengurangi penilaian sendiri dan penambahan penilaian oleh atasan untuk memberikan arahan bagi pengembangan sumber daya manusia. Nah, PT Telkom Indonesia Semarang, perombakan yang dilakukan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen PT Telkom Indonesia karena terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2015 kemarin. Berikut ini adalah data rekapitulasi nilai kinerja karyawan PT Telkom Indonesia wilayah Semarang. Penurunan kinerja karyawan yang cukup signifikan di tahun 2014 sebab hanya sebanyak 7 karyawan yang mendapat nilai K1, yaitu nilai yang sangat baik yang menjadi salah satu syarat untuk promosi jabatan serta menentukan gaji. Dapat diartikan bahwa PT Telkom Indonesia Semarang sedang mengalami masalah terkait kinerja karyawan yang seharusnya telah ditargetkan oleh pihak manajemen PT Telkom Indonesia Semarang tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa nilai kinerja bisa turun? Hal tersebut dapat terjadi antara lain karena dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola aset pengetahuannya. Knowledge management yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Semarang dibagi menjadi dua, yaitu tacit knowledge and explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan individu yang sulit diduplikasikan atau personal knowledge, sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang lebih mudah dideskripsikan dalam bentuk dokumen, praktik, pelatihan, dan lain-lain. Di mana di sini saya mengkategorikannya dalam bentuk job prosedur and teknologi. Secara aplikatif, keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan. Berdasarkan pernyataan dari Gilliam dan Robert dan Sofa tahun 2013, awal mulanya knowledge management digerakkan oleh teknologi, khususnya explicit knowledge yang lebih mudah disusun. Sedangkan menurut pendapat Merali dan Sofa tahun 2013, peralatan seperti intranet dan internet dianggap sebagai sistem knowledge management yang utama untuk menjalankan dan mendukung forum diskusi dan praktek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.